ya, bukan 60. Sama-sama baris kelima ya. Baris kelima dari bawah halaman 61, bukan halaman 60. Ya, mohon maaf, tapi mungkin terulang lagi yang kemarin sudah disampaikan. Sekarang kita langsung ke halaman 61. Ya, di dalam halaman 61 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mencantumkan semua urut-urutan atau riwayat dari asal muasal hadis yang beliau tulis. Yaitu haddatsana Qafisah bin Uqbah. Aku mendengar hadis ini, ya, atau mengajarkan hadis ini kepadaku, yaitu Qafisah bin Uqbah. Qala berkata Qafisah, haddatsana Sufyan. Qafisah mendengar hadis dari Sufyan dari Ahmad. Sufyan dari Ahmad. An Abdillah bin Murrah. Ahmad dari Abdillah bin Murrah. An Masruqin dari Masruq. An Abdillah bin Amr dari Abdillah bin Amr. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, arba'un, ada 4 perkara. Arba'un, 4 perkara. Man barang siapa Kunna yang ada apa 4 perkara. Kunna yang ada apa 4 perkara. Fihi di dalam orang. Fihi di dalam orang. Karena maka ada dia orang. Karena maka ada dia orang. Munafiqun munafik. Munafiqun munafik. Khalisun yang murni. Khalisun yang murni. Tulen. Tulen. Jadi maksudnya ada 4 perkara. Bila mana 4 perkara itu terdapat dalam diri seseorang, maka dia termasuk orang yang munafik murni. Artinya tidak diragukan lagi kemunafikannya. Munafik yang tulen. Waman dan barang siapa kanat yang ada apa 4 perkara ini di dalamnya atau di dalam orang. Khoslatun, 1 perkara. Khoslatun, 1 perkara. Minhunna dari 4 perkara.
Karena maka ada dia orang munafiqun. Ulangi, karena maka ada dia orang di dalamnya khoslatun, satu perkara minan nifaqi, dari kemunafikan. Hatta, sehingga yada'aha, meninggalkan dia pada 4 perkara. Hatta, sehingga meninggalkan dia pada 4 perkara. Ini maksudnya, barang siapa yang di dalam dirinya itu terdapat salah satu dari 4 perkara, jadi di dalam dirinya itu terdapat salah satu dari 4 perkara ini, maka berarti dia termasuk orang yang terkena sifat munafik kesaksian. Jadi munafiknya tidak utuh, munafiknya tidak boleh, tetapi dia telah memiliki kesaksian dari sifat munafik itu, sehingga dia betul-betul meninggalkan semuanya. Tidak ada satupun dari 4 perkara ini yang melekat di dalam dirinya, baru bersih dari munafik. Apakah 4 perkara itu? 1, tidak menghina ketika dipercaya. Ketika dipercaya, kona maka khianat. Kona maka khianat. Ketika dipercaya, dia mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Ketika dipercaya, diberi amanah, mengkhianati amanah atau kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Tidak bisa menjaga amanah. Yang kedua, wa idza haddatsa, dan ketika bercerita, kadzaba, berdusta dia. Berdusta, berbohong. Kalau cerita-cerita senangannya bohong, senangannya berdusta, tidak jujur. Wa idza ahada, dan ketika berjanji, wa idza ahada, dan ketika berjanji, ghadara, mengingkari. Ghadara, mengingkari. Isro. Wa idza khosoma, dan ketika bertengkar, fajaro, durhaka. Itu yang keempat. Faiza khosoma fajaro, ketika bertengkar dia durhaka. Maksudnya tidak mau didamaikan, tidak mau mengalah, ngotot, ngeyel tanpa dalil, ya, pengennya menang sendiri, tidak mau dihukumi atau didamaikan oleh guru damai atau oleh hakim. Pokoknya ngotot kalau sendiri dengan ilmu pokoknya. Ya. Kalau sudah pokoknya, ilmu pokok itu sudah susah.
Nah, ini. Jadi keempat-empatnya ini apabila terdapat di dalam diri seseorang, berarti dia sudah jelas tidak dilakukan kemunafikannya. Tapi kalau salah satu dari empat ini ada di dalam diri seseorang, nah dia berarti terkena dari bagian sifat munafik. Saya ulangi, yang pertama adalah ketika dipercaya khianat, tidak menjaga kepercayaan itu, dipercaya menjaga hujan misalnya, malah mengambil barang-barang yang ada di gudang itu, dipercaya menjaga malah mengambil, malah merusak. Nah, dipercaya untuk memegang suatu amanah, ternyata disia-siakan kepercayaan itu. Kemudian yang kedua, ketika bercerita bohong. Nah, ngomong itu selalu bohong, selalu berdusta supaya orang senang kepadanya, supaya dia dianggap orang yang hebat, atau supaya orang tertawa dengan ceritanya itu, dan sebagainya. Atau supaya kalau dagang, bisnisnya, dagangannya lancar, berani berbohong. Nah, ini kamu kok nawar segitu, nawar 10.000. Padahal ini polaannya saja nggak boleh 10.000 ini. Belanjanya nggak dapat 10.000. Berbohong, padahal belanjanya cuma 5.000, misalnya seperti itu. Oh, ini barangnya bagus-bagus. Barangnya bagus, ini baik. Ternyata barang yang jelek disembunyikan di bawahnya, ditumpui barang yang bagus. Itu masuk berbohong dalam segala hal, kecuali ada kebohongan yang memang diperbolehkan oleh Rasulullah, yaitu berbohong dalam mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Dibohongi, gak apa-apa. Misalnya A sedang bermusuhan dengan si B, terus si orang yang mendamaikan ini berbohong pada si A. Bapak sampai itu dapat salam dari bapak itu. Akan kaget, masa sih kayaknya dia nggak suka sama enggak, dia itu senang sama sampean. Ya saya kirim salam, masa nggak kirim salam. Nah, terus demikian juga sebaliknya, pokoknya dibikin supaya rukun, akhirnya ketemu jadi rukun. Nah, itu boleh. Kemudian berbohong di waktu perang, saat kondisi perang, ya, berbohong untuk mengelabui musuh, menipu siapanya musuh, itu diperbolehkan. Atau berbohongnya suami kepada istri demi kebaikan, juga diperbolehkan. Kemudian sifat yang ketiga yang tidak boleh dilakukan supaya bersih dari munafik adalah ketika janji mengingkari. Ya, janji itu mengingkari. Janji mengingkari. Nah, biasanya gandengannya itu berbicara bohong. Orang kalau sudah tidak amanah, yang nomor 1 tadi. Kemudian yang kedua, kalau janji selalu mengingkari, biasanya gandengannya kalau ngomong berbohong. Dan yang keempat, idza khosama fasyaro, ketika dia bertengkar, berkelahi, ayel-ayelan, nah itu selalu ingin menang sendiri, tidak mau didamaikan. Nah, mudah-mudahan kita dibebaskan oleh Allah dari semua sifat-sifat munafik tadi. Ya. Kalau memang masih ada, kita berusaha untuk sedikit demi sedikit tinggalkan, dihilangkan, karena itu akan mengotori iman kita, menodai iman kita. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin.